Kita lanjutkan perbincangan dengan salah satu anak buah kapal asal Indonesia yang kemarin dipulangkan dari Malaysia dengan Pak Sembara Octavian. Pak Sembara, bagaimana awalnya Anda dan kawan-kawan bisa sampai di Sandra di perairan Filipina? Awalnya saya kan kalau misalnya itu saya lagi posisi kan saya lagi mau cek kamar mesin. Tiba-tiba pas saya mau turun ke kamar mesin ada bunyi alarm kejadian. Pas saya dengar suara alarm itu saya masuk ke dalam kembali, nggak jadi saya cek mesin, saya kunci pintu, saya langsung naik ke anjungan. Saya tanya sama teman-teman saya, ada apa ini? Teman-teman saya bilang ada abu sayap. Saya itu kan awalnya nggak percaya ya kan, karena kan posisi kita sudah masuk laut Malaysia. Teman saya bilang, kamu lihat itu di sebelah kiri. Oke lah, saya cek itu, saya lihat tengok sebelah kiri, memang ada. Ternyata dari perompak itu ada di sana di sebelah kiri, dia naik dari tangga sebelah kiri kapal itu. Kondisinya pada saat itu membawa senjata lengkap kelompok perompak? Kelompok perompak itu semua membawa senjata lengkap, senjata panjang semua dia bawa. Di kapal itu total jadi ada berapa anak buah kapal, termasuk Pak Sembara? Semua komplit 10. 10 anak buah kapal. Begitu pula yang dibajak, yang disandra, 10 yang berada di kapal itu semuanya. Iya, 10 semua sama yang dibawa itu kan sama perompak itu. Waktu pembajakan terjadi, seperti apa kondisi di kapal? Perlakuan apa yang diterima Pak Sembara dan anak buah kapal lainnya? Kalau perlakuan kita dengan teman-teman kita, kita cuman ikutin arahan dia aja kan. Posisinya pas saya turun dari bawah itu, saya langsung ke kamar saya. Pas ada ketahuan ada perompak itu, saya turun ke kamar saya kasih simpan semua barang-barang saya. Handphone yang paling penting, saya simpan handphone saya. Nah, selesai saya simpan handphone saya kan posisi di kapal itu sedang nggak pakai baju kan. Saya ambil baju, saya langsung naik ke atas, tiba-tiba sudah ada bunyi suara tembakan di depan kamar kapten saya, ada 2 tembakan. Saya sudah dengar di situ. Nah, kita sudah panik, kita sudah takut, kita tangan posisi ke atas, kita langsung keluar dari mess room kita. Akhirnya kita kumpul semua di Buritan semua dengan 10 orang itu. Mas saya keluar dari mau berkumpul di Buritan, posisi di sana sudah ada kapten saya di situ dan tangan terborgol. Di tangannya sebelah kanan itu sudah terborgol. Arahan apa saja yang diberikan oleh kelompok Abu Sayyaf itu pada saat pembajakan terjadi? Arahannya kayak kasih tanda kita untuk kasih arahan untuk turun aja. Modelnya seperti ini, dia kasih kita untuk turun aja. Tapi pernahkah mendapatkan perlakuan misalnya pemukulan atau tindak kekerasan lainnya, Pak Sembara ataupun anak buah kapal yang lain? Kalau dari saya nggak ada perlakuan pemukulan. Kalau dari teman-teman saya pun saya nggak begitu lihat juga ya. Posisi kita sudah terunduk begini dan kita nggak bisa lihat sama sekali. Sempat dimintakan sesuatu oleh kelompok Abu Sayyaf, misalnya apa yang diinginkan dengan membajak Pak Sembara dan kawan-kawan lain? Kalau dia itu pas datang ke atas kapal itu dia tidak ada ngomong apa-apa, dia cuman bilang HP gitu aja. HP dia cek handphone kita. Semua orang-orang yang di atas kapal tuh dicek handphone. Tapi saya posisi memang nggak bawa handphone kan, HP kan sudah saya kasih simpan. Ya. Sempat ada permintaan sesuatu, misalnya minta apa dari kapal, minta kapalnya kah, atau minta uang tebusan atau apa pada saat membajak itu? Pembajak itu tidak ada sama sekali untuk berbicara minta apa-apa. Posisinya dia sudah membawa itu, udah langsung pergi aja dia dari kapal. Tapi setelah menembak teman saya. Lalu ada
di sekitar lokasi itu ada kapal lainkah pada saat pembajakan terjadi? Kalau untuk di sekitar situ pas sudah malam hari itu nggak ada kapal lain, nggak ada kapal lain. Jadi hanya tidak ada yang melihat peristiwa itu ya di sekitar perairan di Malaysia, Pak Sembara? Tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Jadi Sampai pas sudah terjadi seperti itu, kita, ya, bagaimana Mbak terus Mbak? ya silakan teruskan Pak Sembara. Saat kejadian seperti apa? Ya, jadi pas sudah terjadi seperti itu, kita memang nggak ada kapal di situ, cuman kapal kita aja yang melewati perairan situ. Oke. Sampai sekarang bisa pulang kembali ke rumah, sampai bisa lolos dari pembajakan, ceritanya bagaimana? Kita pas sudah di Buritan itu sudah berkumpul itu, pas dia sudah menembak teman kita, dia pergi, tunggu sudah agak jauh, kita baru naik adalah beberapa orang teman-teman kita kan naik ke Anjungan untuk kontak sama Navy Malaysia. Dan Navy Malaysia menjawab, cuman kita masih rada takut juga untuk membalas panggilan radio dari Navy Malaysia. Kita nggak lihat jelas kan, soalnya takutnya itu bukan benar Navy Malaysia atau bukan, takutnya perompak dia lagi kan, teman-teman dia lagi. Jadi kita agak takut. Nah dia langsung jawab, katanya saya Navy Malaysia, pokoknya dia ngomong pakai bahasanya dia lah, saya lupa juga ngomong apa itu kan. Nah, tapi pas sudah itu udah kontak Navy Malaysia cepat sekali langsung sandar di kapal kita. Kapan tepatnya kontak pertama itu dengan Angkatan Laut dari Malaysia bisa dilakukan? Pokoknya dia sudah jauh itu, teman saya ada 2 orang langsung naik ke atas, dan saya masih ada mengurus dan melihat teman saya yang tertembak ini, karena yang tertembak ini minta ditutup dadanya itu pakai kain. Artinya sekitar hari Jumat atau Sabtu sebelum pembebasan itu ya, Pak Sembara? Terjadi itu kan tanggal 15, jam 6.30. Nah, jam 7 kurang lah, pokoknya itu Navy Malaysia sudah merapat di kapal kita. Sampai Navy-nya Malaysia itu sudah merapat di kita, langsung teman kita yang cedera ini, memang kita kontaknya juga minta tolong juga sama Navy Malaysia agar dipercepat, karena kita emergency, teman kita ada yang tertembak. Sampai tertembak itu ceritanya seperti apa, Pak Sembara? Kalau untuk kronologisnya yang tertembak ini saya memang nggak lihat sama sekali, jadi saya kurang tahu gitu Mbak. Baik, artinya sekarang 6 sudah kembali, tapi 4 masih belum ikut pulang ya, Pak Sembara? Iya, yang 5 yang sudah kembali pulang ke rumah, yang 1 masih di rumah sakit Tawau. Kita berharap seluruh anak buah kapal, masih ada 14 lagi WNI yang belum kembali, bisa segera dipulangkan dengan selamat. Terima kasih Pak Sembara Octavian atas waktunya mau berbagi cerita soal bagaimana peristiwa pembajakan terjadi.